Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama kami channel RQA TV dan kembali hari ini kita akan bahas keistimewaan dan kedahsyatan dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Dan hari ini kita akan bahas tentang Rasulullah sebagai seorang leader dan manajer. Jadi Rasulullah ini sangat lengkap, Ustaz. Jadi apapun kita mau ambil angle apa aja ada pada Rasulullah, ya. Pastinya hal-hal yang positif ya, nggak mungkin kita ambil angle hal-hal yang negatif dari Rasulullah. Nah, contohnya kita mau ambil hari ini bagaimana Rasulullah sebagai seorang leader dan manajer. Nah, saya bahas dulu perbedaan leader dan manajer. Kalau leader itu kan lebih kepada sosok orang yang mengambil resiko, ya, keputusan. Ya, lalu keberanian untuk menghadirkan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada. Itu leader, mengeksekusi. Tapi kalau manajer lebih kepada manajemen, lebih kepada sesuatu yang terukur, ya. Tapi lengkap nih, jarang karena beberapa pemimpin ya atau pemimpin-pemimpin hebat pasti jarang sekali yang bisa menghadirkan dua porsi itu sekaligus. Dalam satu orang. Dalam satu orang. Pasti ada orang sukses hanya menjadi manajer, tipe leader manajer. Tapi ada sisi lain juga orang sukses pada tipe leader saja, tidak manajer. Ya, contoh di Indonesia misalnya negarawan kita misalnya tipe-tipe leader itu ya Pak Soekarno ya. Ya, tetapi lemah pada visioner, tapi lemah pada sisi manajer, ya, maintenance segala macam. Tetapi periode kedua, kok jadi ngomongin periode kita ya, jadi 3 periode. Pas RI 2, Presiden kedua Indonesia Pak Soeharto, ya, Pak Soeharto lebih kepada manajer, ya kan, bagaimana dia melakukan planning menjadi sebuah jangka panjang, pelita. Dan itu kita akan bahas, ya. Silakan Ustaz. Jadi kita bahas dulu tentang bagaimana Rasulullah menjadi seorang leader dan manajer. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi sebagaimana yang kita sering bahas ya, sosok Nabi Muhammad SAW ini memang lengkap dan sempurna karena beliau bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan kesempurnaan itu ada dalam kepribadian beliau. Betul. Nabi Muhammad SAW sangat berhasil berubah para sahabat dari orang-orang yang dulunya jahiliyah, dulunya saling berperang di antara mereka, percaya dengan takhayul khurafat, percaya dengan menyembah berhala, kemudian percaya kepada nujum dan yang lainnya, kemudian menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin dunia, pemimpin dunia menaklukkan dua peradaban besar di dunia ketika itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang leader dan manajer, dalam sebagai seorang yang sangat visioner, Rasulullah sangat visioner. Bagaimana visionernya Rasulullah SAW ketika para sahabat dalam keadaan sulit di dalam perang Khandaq, bahkan makan saja jarang-jarang. Kalaupun sampai Rasul mengikat batunya dengan batu karena kelaparan gitu. Bahkan ada kisah mujizatnya sahabat belum menjadi undang Rasul makan gitu. Ternyata diajak semua Rasul yang makan sedikit jadi banyak gitu. Barokahnya Rasulullah. Dan luar biasanya ketika dalam keadaan sudah seperti itu Rasulullah sudah mengatakan la tuftahannal rum, la tuftahannal furs. Dalam keadaan sulit seperti itu Rasul mengatakan Persia akan kita taklukkan, Romawi kita akan taklukkan. Dan ketika itu kaum munafikin nyinyir gitu. Bahasa kita sekarang nyinyir gitu ya. Makan aja nggak ada. Muhammad janji menaklukkan Persia sama Romawi, kita aja ngelawan bangsa Arab nih sulitan gitu kan. Tapi itulah Rasulullah. Bagaimana tipikal Rasulullah sebagai seorang leader yang seorang pemimpin yang besar yang kemudian memotivasi, dan dengan sabda-sabda Nabi yang sering diungkapkan oleh Nabi itu kemudian membuat motivasi pada sahabat. Tidak lama, mungkin tidak sampai 10 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, zaman Umar ternyata Persia takluk, Romawi akhirnya kemudian ditaklukkan oleh Romawi dalam artian di Syam yang menguasai Syam ketika itu, Mesir
ditaklukkan oleh para sahabat. Benar. Itu sisi leader Rasulullah ya. Sisi leadernya bahwa Rasulullah dalam keadaan sulit saja masih bisa memotivasi ya kaumnya atau para sahabatnya. Dan ini penting bagi para leader ya, dimanapun kita nih, apakah di rumah tangga, apakah di organisasi di kantor atau dimanapun. Dalam kondisi apapun kita wajib melakukan tadi tuh motivasi atau memberikan dream. Bahasa yang paling kerennya hari ini, pemimpin harus punya dream, harus menularkan dream ya. Apa tuh dream? Bukan drum ya. Nah, dream, mimpi. Tapi mimpinya jangan mimpi yang kelewat batas dan tidak punya cara untuk mengarah. Jadi Rasulullah itu jelas karena kenapa Rasulullah bilang kita akan kuasai Romawi, Persia dan lain sebagainya, 3 cahaya itu kan ketiga tempat tadi. Karena Rasulullah sudah membuktikan sebelumnya, betul ya? Di mana di perang sebelumnya ya, di perang Badar ya, dengan kekuatan yang sangat tidak mungkin mengalahkan 1000 orang waktu itu. Rasulullah, nah jadi ketika Rasulullah bilang nanti kita akan kalahkan Romawi, iya wajar karena sudah ada fase awal yang juga tidak mungkin menjadi mungkin. Nah dream tadi, jadi ketika Rasulullah tadi ngomong seperti itu, ya sahabat secara umum sudah paham, iya kemarin aja kita menang, tapi hari ini pun kita lapar, insya Allah kita bisa makan. Jadi dream tadi. Ya jadi atau contoh misalnya begini, ada seorang ketika itu dia musyrik ya. Nah, ini bagaimana seorang leader yang mampu merubah orang. Nah, jadi ada seorang musyrik namanya Waraqah bin Suraqah bin Malik namanya. Ya, ketika dia mendengar bahwa siapa yang bisa menangkap Muhammad mendapatkan kalau nggak salah ketika itu 100 atau 1000 ekor unta ya dari kafir Quraisy. Maka dia melihat ada orang yang lewat. Orang ini baru, bukan orang kampungnya, dan dia yakin ini adalah Rasulullah. Dan memang itu Rasulullah bersama Abu Bakar dan beberapa orang. Maka Suraqah itu mulai mengejar. Mulai mengejar sampai Abu Bakar itu ketakutan karena dia sudah dekat sekali Suraqah itu. Rasulullah dengan tenangnya gitu. Maka sampai 3 kali dia jatuh. Pertama kali dia dekat Rasulullah jatuh untahnya. Terprosok lagi, jatuh lagi sampai ke 3 kali. Ketika itu Suraqah udah kayaknya mampu saya dapatin 3 kali saja. Di dekat Rasulullah. Kamu pengen dapat hadiah ya dapat saya. Rasulullah saya pengen dapat hadiah dari kamu. Sudah. Nanti kalau kamu biarkan kami berangkat, pergi. Saya akan berikan engkau ini gelang dari Kisra. Gelangnya punya Kisra. Kisra itu pemimpin Persia. Gelangnya Kisra. Bisa kita bayangkan ya. Ketika itu orang Arab Badui. Orang Arab Badui yang akan bicara tentang Kisra gitu. Nah, aja bagi mereka tuh sesuatu yang sangat hebat di zaman itu. Orang Arab Badui diberikan motivasi, ditawarkan oleh Rasulullah gelangnya Kisra. Jadi, dan memang nanti di zaman Umar terjadi. Ketika Persia ditaklukkan diberikan oleh Umar haknya itu yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW pada dia. Jadi luar biasanya Rasulullah tadi ya, sebagai seorang leader juga harus mampu. Salah satu kompetensi seorang leader adalah negosiator. Ya, ketika Suraqah di Sirah itu kan 3 kali tujuannya tadi mengejar. Awalnya dia menjadi musuh Rasulullah. Yang 3 kali terperosok, Rasulullah menawarkan sesuatu ya agar dia yang tujuannya tadi memang sekali lagi Rasulullah dengan dapatkan hadiah, dan Rasulullah menawarkan hadiah yang lebih tinggi. Disitulah negosiator. Walaupun hadiah lebih tinggi ini belum tentu. Kan? Tapi karena Rasulullah sebagai orang al-amin, pastinya dia percaya, sudah terkenal. Dan memang ketika dia pulang ke rumahnya, itu subhanallahnya dia yang awalnya pengen nangkep Rasul menjadi pelindung Rasul. Nah, jadi dia Rasul mampu merubah orang. Nah, di situ ada 3 hal ya. Rasulullah sebagai negosiator. Rasulullah juga sebagai sosok yang merubah behavior ya, merubah orang yang tadinya musuh menjadi teman. Iya, karena setelah itu kan ada orang nanya sama dia, ngelihat Muhammad kan dia bilang saya nggak ngelihat siapa. Betul. Jadi dia yang kemudian melindungi. Nah ini sosok leader kan, sosok leader yang menjanjikan sesuatu, tapi bukan hanya menjanjikan tidak pernah terrealisasi, tapi sebelumnya Rasulullah juga menjadi sosok yang sudah menjadi sosok yang hebat, sosok yang terpercaya. Bayangkan dari musuh menjadi bahkan menjadi pelindung, ya, negosiator ulung,
merubah tujuan orang yang tadinya jahat menjadi orang-orang yang baik. Nah ini tipe leader seperti inilah yang sebetulnya yang kita butuhkan untuk menjadi orang-orang tuh bukan hanya menjadi follower ya, sekedar follower kan banyak kan kita banyak sekali apalagi contoh di negara ini banyak-banyakan follower ya. Tetapi sedikit sekali merubah orang-orang yang di followernya itu menjadi orang-orang bukan changer, bukan orang-orang yang merubah orang-orang yang menjadi followernya itu orang-orang yang juga bisa merubah yang lain. Dan Rasulullah hebatnya seperti itu. Tidak hanya orang ikut pada rombongan atau barisan Rasulullah, tapi juga merubah orang itu yang tadinya orang-orang tidak baik menjadi baik. Nah itu kan sekaligus ya. Dan salah satu tipikal Rasulullah kan dalam kepemimpinan ini adalah berani mengambil risiko. Staker. Rasulullah berani mengambil risiko, bahkan mungkin risiko tersebut berbahaya bagi diri beliau sendiri. Dalam salah satu contoh, misalnya dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud itu ketika pasukan kaum muslimin itu mulai terdesak karena ada 50 orang yang kemudian turun ke bawah dan akhirnya bisa ditaklukkan oleh Khalid bin Walid dan Khalid bin Walid turun dan mengepung pasukan kaum muslimin kemudian tercerai-berai. Rasulullah kedudukannya kan ketika itu di belakang. Di belakang dijaga oleh beberapa orang sahabat saja. Kalau misalnya ada 9 sahabat dari sahabat ada 9 kalangan orang Ansor dan ada 2 dari kalangan Muhajirin, jadi 11 orang yang menjaga Rasulullah. Ada Sa'ad dan Talhah yang menjaga Rasulullah ketika itu. Nah, luar biasanya ketika pasukan sedang cerai-berai begini, berantakan, banyak sahabat yang syahid, bahkan istrinya Rasulullah sudah dibunuh. Sebagian sahabat kemudian tidak bersamakan lagi dalam berperang, kemudian ada yang mundur gitu kan, karena maka Rasulullah mengambil resiko dengan apa? Berteriak. Berteriak apa? Mengatakan bahwasanya ya Abdullah, wahai hamba Allah. Betul. Akulah Rasulullah Muhammad. Di sini letak. Nah, di satu sisi ini resiko tinggi. Karena kenapa? Secara tidak langsung Rasulullah ngasih tahu kepada kaum musyrikin Quraisy di mana letak Rasulullah. Betul. Walaupun ada positifnya yaitu mengumpulkan kembali pasukan. Mengumpulkan kembali pasukan dan memberikan motivasi Rasulullah masih ada. Itu sifat kepemimpinan pada saat genting dia harus memilih kan. Harus memilih di mana posisi saya harus mengambil risiko itu. Tidak mungkin kita menjadi seorang pemimpin Rasulullah ya sudah biarkan saja. Nanti apapun yang terjadi ya terjadilah. Wah, itu bukan pemimpin tuh. Nah, jadi ini luar biasa nih. Kita baru ngomongin pemimpin aja belum masuk ke manajer nih ya. Belum masuk. Ini luar biasa. Jadi risk taker kalau dalam definisi barat atau definisi umum manajerial, risk taker adalah do something different. Do something new, melakukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang berbeda. Dan Rasulullah sangat inspiring melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun pemimpin sebelumnya. Bahkan jarang juga bisa dikembalikan atau dicontoh 100% oleh pemimpin sekarang, pemimpin setelahnya Rasulullah. Dan ini penting dari konteks ke arah perang Uhud, bagaimana Rasulullah ngambil resiko itu luar biasa. Jarang ya jenderal yang mau mati duluan nih saya. Jarang. Apalagi biasanya anak buahnya yang disuruh. Di mana-mana jenderal kan ngumpet, ngumpet ngasih arahan doang tuh. Posisinya nggak pernah ada yang tahu. Tapi pada saat yang sama Rasulullah dengan berbagai resiko yang ada dia berteriak memberikan informasi dan efeknya kemudian bersatunya kembali tujuan yang penting dan menyelamatkan banyak nyawa yang sudah tercerai. Jadi yang kita ambil poin Rasulullah juga orang tipe pemimpin yang pemirsa channel FGO TV kita kayaknya akan bahas lebih dalam lagi di sesi kedua sesi yang panjang mungkin bisa lebih dari 3 sampai 4 sesi untuk membahas, bahkan juga mungkin tuh kita bisa bahas sampai tidak akan pernah selesai untuk sesi pemimpin dan manajer Rasulullah leader dan manajer, tapi kita batasi agar kita bisa ngambil satu poin per poin. Tadi kita ngambil Rasulullah sebagai seorang risk taker, mengambil risiko, lalu juga Rasulullah orang yang mempunyai dream, visi, sebagai seorang pemimpin itu penting karena
tanpa dream, tanpa mimpi, tanpa tujuan, orang yang di bawah ini juga tidak punya motivasi. Itu mungkin saja untuk sesi ini. Jadi terima kasih pemirsa TV, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kita tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.